Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Tidak lupa kita uraikan tajwidnya bersama-sama dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakun. Bagi teman-teman yang mempunyai nafas pendek, silakan waqaf pada kalimat wa ismika fatakun. Namun jika masih mampu melanjutkan, silakan dihabiskan sampai akhir ayat atau waqaf pada tanda waqaf jaiz. Karena kita waqaf di sini, kita uraikan dulu innun yang bertasdid gunna musaddadah kita dengungkan selama 3 atau 2 harakat. Ini ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, namanya bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat kita panjangkan. Namun kita tentukan salah satu, misalnya 5 harakat, maka nanti jika terdapat mad jaiz kita samakan 5 harakat kita panjangkan. Kasr bertemu ya sukun 2 harakat mad tabi'i. Uridu an, nun sukun bertemu ta, ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Anta, ini juga yang disebut dengan ikfa aqrab. Namun jika diringkas menjadi 1, ikfa hakiki. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini disebut ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harakat. Tabu. Ada mat lagi yang bertemu dengan hamzah, namun hamzahnya yang berubah seperti kepala ain atau biasa yang disebut dengan hamzah kecil. Namanya bacaan mat wajib mutasil. Panjangnya 4 atau 5 harakat. Namun kita samakan dengan mat jaiz. Kita samakan 5 harakat kita panjangkan. Untuk membedakan mana yang mad wajib mutasil dan mana yang mad jaiz, ini cara mudahnya bagi teman-teman cukup melihat ciri-ciri hamzanya. Jika hamzanya berupa seperti ini, hamzah kecil atau hamzah yang seperti kepala ain ini, namanya mad wajib. Mad wajib mutasil. Bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat, namanya mad wajib mutasil. Namun berbeda dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, mad yang bertemu dengan hamzah yang hamzahnya berubah seperti alif, ini namanya mad jaiz munfasil. Bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat. Panjangnya kita samakan 5 harakat. Antabu abi ismi, abi ismi. Yang perlu diperhatikan, hamzah di sini jangan sampai diseret, ya. Jangan seperti membaca tabu abi ismi, abi is, ya. Hamzah sifatnya sidah, tertahannya suara ketika mengucapkan huruf tersebut, maka bunyinya tabu abi is, abi is. Masuk pada huruf sa, bukan sin. Bi ismi, mi kasrah diikuti ya sukun 2 harakat mad tabi'i. Sa lagi, sa sukun. Ismika fatakun, fatakun. Karena kita memilih waqaf di sini 4 harakat kita panjangkan. Di sini terdapat mat yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, mat arid li sukun. 4 harakat kita panjangkan. Lalu kita kembali atau ibtida pada kalimat wa ismika fatakuna. Wa ismika fatakuna min ashabin nar.
Waqaf pada tanda waqaf jaiz jim kecil. Kita uraikan dari kalimat fatakuna. Sekarang kita wasal di sini. Fatakuna min nun sukun bertemu hamzah. Idhar halki. Nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini maka dibaca jelas tanpa mendengung. Min ashabin sad sukun ha alif kecil di atas atau fathah berdiri 2 harakat mad tabi'i. Ashabin masuk pada alif lam syamsiyah, ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun masuk pada alif lam syamsiyah. Nun yang bertasdid kita dengungkan selama 3 harakat. Bin nar. Karena kita wakaf di sini, maka kita panjangkan 4 harokat mad arid li sukun bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Huruf ro yang diwakafkan karena sebelumnya fathah kita baca tafkim. Nar. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. Wadzalika jaza hati-hati huruf jim dan huruf zain. Mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Jazaa'udz zalimin. Udz masuk pada alif lam samsiyah, fokus pada huruf dhad. Masuk pada huruf dhad. Udzalimin. Dha alif kecil di atas 2 harakat mad tabi'i. Zalimin. Limin mad arid li sukun bertemu mad dengan huruf hidup yang dibaca waqaf 4 harakat kita panjangkan. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fatawwa masuk pada huruf waw yang bertasdid. Fatawwa'at tak sukun yang memiliki sifat siddah dan hamas maka harus terasa at. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Lahu hadhamir yang berharokat panjang, dhamma terbalik namanya mad silah khosirah. Hadhamir yang berharokat panjang dan tidak bertemu hamzah namanya mad silah khosirah, cabang dari mad tabi'i. 2 harokat kita panjangkan. Ada hadhamir lagi yang berharokat panjang dan tidak bertemu hamzah, mad silah khosirah, 2 harokat kita panjangkan. Nafsuhu qatla akhihi. Akhi kasrah diikuti asukun 2 harakat mad tabi'i. Hi faqatalahu. Faqatalahu hadhamir yang berharakat panjang dhamma terbalik mad silah khosirah yang tidak bertemu hamzah namanya mad silah khosirah, cabang dari mad tabi'i. 2 harakat kita panjangkan. Faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Kha alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan. Sirin mad arid li sukun 4 harakat kita panjangkan. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyah. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Faba'athallahu lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkim. Faba'athallahu huruf ghain berharokat dumah. Ra fathah bertemu alif 2 harokat kita panjangkan. Fathah tanwin pada huruf ba bertemu ya namanya idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini siap masuk dan mendengung masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf ya dan mendengung selama 2 atau 3 harakat. Yabhathu yab ba sukun qalqalah sugra yang mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan. Yabhathu fil
masuk pada alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Fil ardi, ra sukun yang sebelumnya fathah kita baca tafkim atau tebal. Ardi liyuriyah. Dhad, huruf dhad yang memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat istiqala. Tepi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Ardi li dhadhi dhubad. Ardi liyuriyah. Karena kita wakaf di sini, maka ujungnya kita rem. Liyuriyah. Karena kita wakaf di sini, maka kita mengulang atau ibtida pada kalimat liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih. Kita wakaf pada tanda qaf lam al-waqfu aula. Liyuriyahu, karena sekarang kita wasal atau terus, maka dhamir yang berharokat panjang dhamma terbalik yang tidak bertemu hamzah namanya mad silah khosirah, cabang dari mad tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Liyuriyahu kaifa yuwa, kai fathah bertemu ya sukun huruf layin kita lunakkan. Kaifa yuwa, wa fathah bertemu alif 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Yuwari ri, kasrah bertemu ya sukun 2 harokat kita panjangkan. Fathah bertemu waw sukun huruf layin kita lunakkan. Sawata akhih. Kita wakaf pada tanda qaf lam al-waqfu aula. Ada mat yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Akhih, namanya mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Qala, huruf qaf, huruf isti'la, huruf tebal, jangan samakan dengan kaf. Qala ya, fathah diikuti alif 2 harakat mad tabi'i. Qala ya fathah diikuti alif masing-masing 2 harakat kita panjangkan. Ya wailata, wai fathah bertemu ya sukun huruf layin kita lunakkan. Wailata, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil 5 harakat kita panjangkan. Wailata a'jaztu, ada huruf hamzah dan huruf ain. Kita harus membedakan mana yang hamzah dan ain, jangan samakan. A'jaztu. Berikutnya ada huruf zain sukun yang sebelumnya huruf jim. A'jaztu an, nun sukun bertemu hamzah idhar halqi, nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. An akuna, u diikuti waw sukun 2 harakat mad tabi'i. Kuna mis, sa sukun jangan samakan dengan sin, sa sa. Misla hadzal ghurab, hadzal ha alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan. Zal masuk pada alif lam qamariyah. Zal ghurab, karena kita wakaf di sini 4 harakat kita panjangkan bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca wakaf mad arid li sukun. Ghurab, dan ujungnya pada saat dibaca wakaf terdapat huruf ba, maka kita pantulkan ghurab. Kita mengulang atau ibtida pada kalimat an akuna mithla hadzal ghurabi. An akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Kita uraikan dari kalimat fa uwariya, karena sekarang kita wasal di sini, maka bunyinya hadzal ghurabi fa uwa.
Fa'uwa, wa fathah bertemu alif 2 harakat. Fa'uwariya sau'atah, sau'atah fathah bertemu waw sukun, kita lunakkan. Sau'ata akhi, ata akhi kita wakaf pada tanda wakaf jaiz, artinya boleh terus boleh berhenti. Pada saat kita wakaf di sini kita panjangkan 2 harakat. Sau'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Fa sad sukun, fa asbaha minan, masuk ke alif lam samsiah atau idgham samsiah, ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun. Minan, dan masuk ke huruf nun yang bertasdid mendengung selama 2 atau 3 harakat. Minan nadimin. Na fathah berdiri atau alif kecil di atas 2 harakat. Nadimin, mat arid lisukun bertemu mad dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Ada tanda wakaf mu'anaqah di sini. Pada saat titik yang pertama kita baca wakaf nadimin, maka tanda wakaf mu'anaqah atau titik 3 yang kedua di sini kita baca wasol atau terus. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Min, nun sukun bertemu hamzah idhar halqi, nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Min ajli dzalika, aj jim sukun qalqalah sugroh yang mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan. Ajli dzalika katabna, dza alif kecil di atas 2 harakat. Dzalika katabna, ba sukun qalqalah sugroh yang mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan. Katabna, nah fathah diikuti alif 2 harakat. Ala huruf ain, ala la alif kecil di atas 2 harakat. Ala bani, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil 5 harakat kita panjangkan. Bani Isra, mat lagi yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mad wajib mutasil. Cara mudahnya untuk membedakan mana yang mad jaiz dan mana yang mad wajib, cukup membedakan dari ciri-ciri hamzanya. Jika hamzanya berupa seperti alif, maka ini yang dinamakan mad jaiz. Dan jika hamzanya yang berupa seperti kepala ain atau hamzah kecil ini disebut dengan mad wajib mutasil. Panjangnya 5 harakat kita panjangkan, kita samakan. Israil. Karena kita memilih wakaf di sini kita panjangkan 4 harakat. Mad arid lisukun bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Lalu kita mengulang pada kalimat Israila. Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasad. Wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Israila kita uraikan dari kalimat annahu, nun yang bertasdid gunnah musaddada kita dengungkan selama 3 harakat. Annahu, dhamir yang berharakat panjang, dhamma terbalik, mad silah qasirah yang tidak bertemu hamzah, namanya mad silah qasirah, cabang dari mad tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Annahu man, nun sukun bertemu qaf ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harakat. Man qatala nafsam, fathah tanwin bertemu ba, namanya bacaan iklab, membalik atau menukar, seperti bertemu mim dan mendengung selama 2 atau 3 harakat dan siap membunyikan huruf ba. Nafsam bi ghairi ghai, fathah bertemu ya sukun huruf layin kita lunakkan. Bi ghairi nafsin, kasrah tanwin bertemu hamzah idhar halqi dibaca jelas tanpa mendengung. Nafsin, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini termasuk hamzah ini maka dibaca jelas tanpa mendengung. Nafsin au fasad,
fathah bertemu waw sukun, huruf lain kita lunakkan fasad. Karena kita wakaf di sini 4 harokat kita panjangkan, bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Karena kita memilih wakaf di sini maka ujungnya kita pantulkan. Au fasad. Jika dibaca wakaf maka ini juga yang disebut dengan qalqalah kubra. Yang mati karena dibaca wakaf dan sebelumnya ada mad yaitu huruf sin fathah diikuti alif maka bunyinya au fasad. Namanya qalqalah kubra karena kita memilih wakaf di sini kita pantulkan. Au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Au fasadin. Sekarang kita wasal kasrah tanwin bertemu fa ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi kasrah tanwin dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Diufil. Siap membunyikan huruf fa. Diufil ardi. Masuk pada alif lam qamariyah fil ardi. Ra sukun yang sebelumnya fathah kita baca tafkim. Ardi faka'an nun yang bertasdid gunna mustaddada kita dengungkan selama 2 atau 3 harokat. Faka'annama fathah diikuti alif 2 harokat. Nama qatalan masuk pada alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun dinamakan idgham samsiyah. Qatalan dan fokus pada huruf nun yang bertasdid mendengung selama 2 atau 3 harokat. Qatalan nasa jami'ah. Na fathah diikuti alif 2 harokat. Nasa jami kasrah diikuti asukun 2 harokat matabi'i. Fathah tanwin yang dibaca wakaf selain tak marbuto mat iwat cabang dari matabi'i 2 harokat kita panjangkan. Jami'ah. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Wa man nun sukun bertemu hamzah idhar halqi dibaca jelas tanpa mendengung. Wa man ahyaha huruf ha kita lembutkan huruf ha yaha 2 harokat masing-masing matabi'i fathah diikuti alif. Faka'an nun yang bertasdid gunna musaddadah kita dengungkan selama 2 atau 3 harokat. Faka'annama ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat mat jaiz munfasil 5 harokat kita panjangkan. Nama ahyan masuk pada alif lam samsiyah fokus pada huruf nun yang bertasdid yanna dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Ahyanna sajami'ah. Na fathah diikuti alif 2 harokat. Sajami'ah. Mi kasrah diikuti sukun 2 harokat. Fathah tanwin yang dibaca wakaf selain tak marbuta mat iwat cabang dari matabi'i 2 harokat kita panjangkan. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsira. Walaqad jadal sukun qalqalah sugro yang mati asli di tengah kalimat jangan lupa dipantulkan. Walaqad ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasi 5 harokat kita panjangkan. Ja'athum tak sukun yang memiliki sifat sida dan hamas. Hum mim sukun bertemu ro idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Hum rusuluna. Na fathah diikuti alif 2 harokat. Rusuluna bil bayyinati masuk pada alif lam qamariyah. Dalam ta'rif yang bersukun alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Bil bayyinati masuk pada huruf ya yang bertasdid hanya masuk tanpa ditahan lama-lama tanpa mendengung. Bayyinati nah alif kecil di atas 2 harokat. Nati thum mim yang bertasdid gunna musaddadah kita dengungkan selama 3 atau 2 harokat. Thumma in nun yang bertasdid sama gunna musaddadah kita dengungkan selama 2 atau 3 harokat.
inna katsira. Si kasar diikuti sukun 2 harakat mad tabi'i, ra fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbuta mad iwad cabang dari mad tabi'i. Karena kita waqaf di sini maka bunyinya katsira, 2 harakat kita panjangkan. Lalu kita mengulang pada kalimat inna katsiram minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Inna katsiram, sekarang kita wasol, maka fathah tanwin pada huruf ra masuk pada huruf mim dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Inna katsiram minhum, nun sukun bertemu ha idhar halqi dibaca jelas tanpa mendengung. Minhum mim sukun bertemu ba ikfa safawi mendengung selama 2 atau 3 harokat. Hum ba'da dza, huruf ain sukun ba'da dzalika fil, dza fathah berdiri atau alif kecil di atas 2 harokat. Dzalika fil, alif lam qamariyah, fil ardi lamusrifun, mat arid lisukun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf 4 harokat kita panjangkan. Inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim.